Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dun Saka Dunia Sahabat Karet. Sekarang saya berada di Kuala Kapuas, di mana letak PT Karya Sejati Kram Rubber, dan saya akan pergi ke Banjarmasin. Perjalanan dari Kuala Kapuas ke Banjarmasin akan ditempuh dalam waktu 1,5 jam atau 60 km. Jadi Kuala Kapuas termasuk Kalimantan Tengah dan Banjarmasin termasuk Kalimantan Selatan. Nah, dalam perjalanan ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar karet di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada satu hal yang akan saya beritahukan kepada Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, dan ini tidak dapat Bapak Ibu temui di setiap daerah, dan ini ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Apakah itu? Ikuti terus video saya ini sampai akhir. Nanti pada saatnya akan saya beritahu apa perbedaannya. Bahkan saya pernah ada sahabat yang datangnya dari timur, daerah Maluku sana. Dia juga ingin sekali untuk pergi ke daerah sana. Daerah apa itu? Nanti akan saya beritahukan. Baik Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, Kuala Kapuas termasuk Kalimantan Tengah. Jadi berbatasan dengan Kalimantan Selatan yang tadi saya sampaikan bahwa jaraknya dari Kuala Kapuas sampai ke Banjarmasin 60 km. Kalau kita lihat di Kalimantan Tengah ini, luasnya itu luar biasa. Itu nomor 2 di Indonesia setelah Papua. Luasnya sekitar 153.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Kalimantan Selatan, itu hanya sekitar 38.000, lebih kurang 38.000 km persegi. Berarti sangat jauh ya perbedaannya, berapa kali lipat dari Kalimantan Selatan baru satu Kalimantan Tengah. Ya jelaslah, karena Kalimantan Tengah itu termasuk provinsi nomor 2 terluas di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut berbicara tentang seputar karet di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, kita berangkat dulu. Ya. Kalimantan Tengah yang begitu luas itu diperkirakan mempunyai lahan karet sekitar 445.000 hektar. Sedangkan Kalimantan Selatan itu hanya lahan karetnya sekitar 270.000 hektar. Tapi anehnya, karet dari Kalimantan Tengah ini yang masuk ke pabrik karet itu justru datangnya dari Kalimantan Selatan. Kalau dibanding itu hampir 50% luas lahan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Tetapi PT Karya Sejati atau kami menerima bokar itu boleh dikatakan 95% itu dari Kalimantan Selatan. Jadi luas lahan di Kalimantan Tengah 445.000 ini, karetnya atau bokarnya itu kita tidak tahu kemana. Harusnya itu ada, karena untuk di Kalimantan Tengah itu pabrik karetnya tidak begitu banyak. Yang saya tahu dari Pontianak, dari Kalbar, itu juga membeli karet sampai ke Kalimantan Selatan. Tapi tak pernah terdengar bahwa mereka membeli karet itu di Kalimantan Tengah. Jadi perputaran karet di Kalimantan Selatan itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Kalimantan Tengah. Saya tidak tahu kemana karet dari Kalimantan Tengah ini, apakah mereka itu menderes atau tidak. Kalau menderes, mereka jualnya kemana? Atau keluar dari Kalimantan Tengah, luar provinsi. Sedangkan kalau Kalimantan Selatan, itu bisa menyebar kemana-mana. Bisa ke Kalimantan Tengah seperti di PT Karya Sejati Kuala Kapuas yang termasuk Kalimantan Tengah. Bisa jadi ke di Kalimantan Selatan sendiri seperti Banjarmasin, ya, yang pokoknya yang ada pabrik karetnya. Bisa juga sampai dikirim ke Ponti, walaupun perjalanannya itu PP hampir ya lebih kurang 1 minggu.
Tapi kalau menguntungkan, itu para pengumpul maupun para petani juga mengirim sampai ke Pontianak atau Kalimantan Barat. Jadi sekarang kita lihat karet yang masuk ke kami itu, yang tadi saya sampaikan bahwa 95% dari Kalimantan Selatan. Jadi memang kalau dibandingkan memang dari provinsi Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan itu lebih jauh lebih maju Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Tengah ini termasuk daerah yang masih dalam tahap perkembangan. Jadi luas wilayahnya itu memang luar biasa, dan di sini juga banyak sekali tanaman sawit. Ini adalah Kuala Kapuas. Kuala Kapuas ini kotanya kecil tapi bersih. Sekarang saya tadi baru melewati Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani itu jalannya boleh katakan merupakan sentral. Kalau di Kalimantan, Ayani ini merupakan jalan sentralnya. Tapi kalau di Sumatera, itu Jalan Sudirman merupakan jalan sentralnya. Ini Jalan Jawa. Ini adalah jalan yang pertama di Kuala Kapuas. Jadi sebenarnya tinggal di Kapuas ini cukup oke, cukup tenang. Di daerah ini untuk Kalimantan Tengah itu penduduknya tuh heterogen. Jadi suku utamanya adalah suku Dayak, kemudian ada Banjar, ada juga Jawa tapi campur, tidak begitu banyak. Yang paling dominan untuk di Kalimantan Tengah ini adalah suku Dayak. Sedangkan kalau di daerah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, yang dominan itu adalah suku Banjar. Untuk di Kalimantan Tengah ini itu lebih heterogen, dan di sini berbagai suku ada juga hidup di Kalimantan Tengah ini. Dan di sini yang tidak terjadi di daerah lain adalah kadang-kadang dalam satu keluarga itu mereka terdiri dari berbagai agama. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, Katolik, dan Buddha. Bahkan saya punya teman, itu orang tuanya, mamanya itu Muslim atau Islam, tapi anaknya ada yang beragama Buddha, bahkan beragama Hindu. Jadi kalau di sini itu agak unik dan berbeda dengan daerah lain. Ini dapat kita lihat. Dengan demikian, karena dalam satu keluarga mereka itu terdiri dari berbagai macam agama, sehingga mereka itu hidupnya itu sangat rukun. Jadi tidak saling jelekan satu sama lain. Itu yang hebat saya lihat di Kalimantan. Ya. Mungkin juga di daerah lain ada yang saya tidak ketahui, tapi yang jelas sekarang saya berada di Kalimantan dan saya menemui hal yang seperti itu. Itu bagi saya adalah hal yang luar biasa, sehingga kerukunan antar umat beragama itu terjadi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ini cukup tenang. Saya pernah lihat orang menggunakan sepeda motor. Sepeda motornya dalam keadaan hidup, letaknya diletakkan di pinggir jalan, dan orangnya pergi ke ATM. Nah, dari sini dapat kita nilai bagaimana kondisi di Kalimantan Tengah ini. Coba kita bayangkan kalau terjadi di daerah lain, apakah sepeda motornya masih bisa terparkir di sana kalau orangnya berada di ruangan ATM? Berarti kita lihat di sini, ya tingkat kriminalnya mungkin lebih rendah. Bukan berarti tidak ada, tapi lebih rendah. Karena rendahnya kriminal ini membuat Kalimantan ini juga sangat tenang dalam kalau kita hidup di sini, ya, khususnya saya ada di sini. Karena rasa persaudaraan, kekeluargaan itu terjalin. Walaupun berbeda agama sekalipun, berbeda suku, itu tidak ada masalah. Saya juga banyak mempunyai teman-teman dari suku Banjar, dari suku Dayak, dan mereka juga sangat baik terhadap kita dan tidak membedakan suku, agama,
ataupun ras dari kita. Semuanya adalah sama. Dan di sini kita juga diberi kebebasan dan tidak saling mengganggu untuk beragama atau menjalankan ibadahnya. Inilah seputar Kalimantan, ya. Sekarang kita berada di Jalan Pemuda. Jalan ini cukup panjang. Nanti sampai di ujungnya itu ada satu bundaran, ada simbol dari suku Dayak, dan tempatnya sangat bagus. Di Kuala Kapuas ini walaupun kotanya kecil, tapi di sini juga ada mall loh. Mallnya memang tidak besar, namanya City Mall. Ya, terletak di Jalan Pemuda ini, ya tidak jauh dari sini. Tapi bolehlah untuk kita, kalau untuk refreshing, penyegaran, kita bisa jalan-jalan ke sana untuk melepaskan lelah. Biasanya kami kalau ke sana itu adalah setelah pulang kerja sore hari. Ini Jalan Pemuda. Ini adalah bundaran yang tadi saya sampaikan. Yang tadi saya katakan, bundaran ini cukup besar dan banyak simbol, dan terletak simbol-simbol. Yang di depan itu ada simbol rumah Dayak. Ini juga yang di depan itu ada simbol-simbol dalam bahasa Dayak juga. Jadi suku Dayak ini punya satu simbol-simbol dan juga sangat unik dan bagus. Dan saya termasuk orang yang sangat suka koleksi batik Dayak. Saya ada beberapa style pakaian khusus batik itu simbol Dayak, dan itu sangat bagus sekali. Ini kita sudah menuju luar kota dari Kuala Kapuas untuk menuju ke Banjarmasin. Ini adalah jembatan Pulau Petak. Jadi jembatannya cukup panjang. Jadi di bawahnya ini adalah Sungai Kapuas. Ya. Ini jalan lintas Kalteng ke Kalsel. Kita lihat jalannya mulus ya, lebar dan mulus. Kalau pagi hari dari Kalimantan Selatan atau dari Banjarmasin ke Kapuas, itu kita bisa tempuh dalam waktu 45 menit dalam waktu dengan jarak 60 kilo. Karena pagi hari sepi, jalannya juga mulus, jadi kecepatan tuh bisa tinggi. Tapi kalau sudah pagi kayak seperti ini, itu jarak tempuh 60 kilo ini bisa sampai 2 jam karena lalu lintas juga padat. Saya pernah pulang kerja dari jam 3 sore sampai ke rumah itu jam 9 malam karena macet. Jadi jangan dikatakan bahwa Kalimantan tidak macet. Orang selalu beranggapan bahwa kalau namanya Kalimantan itu pasti hutan belantara. Tapi sebenarnya kalau mereka datang ke sini mungkin mau balik lagi ke kampungnya. Karena daerah di sini juga cukup nyaman, juga sangat maju dan berkembang. Memang kalau dibandingkan soal makanan, kalau ada orang dari luar itu pasti tidak cocok. Karena makan orang di daerah Kalimantan ini adalah itu kalau bakar, goreng, ada juga yang sup, seperti itu masakannya. Tapi kalau lama-lama juga terbiasa. Saya awal datang juga demikian, kurang begitu suka dengan masakan di sini. Tapi lama-lama juga akhirnya terbiasa. Mungkin kata orang, kalau orang di Kapuas bilang, kita sudah terminum air Kapuas, makanya tidak bisa lari jauh-jauh. Kalau menurut orang Banjarmasin,
kita sudah terminum air Barito, Sungai Barito, jadi tidak akan jauh kemana-mana. Nanti kalau sudah kita balik ke kampung, suatu saat pasti kita akan balik lagi ke Kalimantan. Begitu juga kita juga di daerah Pekanbaru. Orang kalau katakan kalau kita sudah minum air Sungai Siak, itu bahkan akan kembali lagi ke sana. Itu menurut kepercayaan orang-orang setempat. Benar atau tidak, itu tergantung pada diri masing-masing. Kita sudah sampai di Anjir. Nama tempatnya Anjir. Ini di Pal 1-nya. Pal 1 kalau untuk kita di daerah lain namanya kilometer 1. Kalau di sini sebutnya Pal 1. Jadi sebutan daerah ini adalah Anjir. Anjir Pal 1. Ini di Pal 2, sebelah kanan ini adalah gudang dari PT Karyasjati Keram Rubber. Kita membeli karet itu terpisah dari pabrik karena pabriknya itu di seberang. Jadi kita memfasilitasi dari para pengumpul maupun petani karet untuk memasukkan karet ke PT Karyasjati itu adalah melalui Pal 2 Anjir. Karet yang kita beli itu setelah ditimbang, kita masukkan ke tongkang. Jadi pagi datang, sore tongkang itu dengan tugboat kita tarik ke pabrik, baru dibongkar di sana. Dan itulah kegiatan sehari-hari. Pagi tongkang datang, sore ditarik balik. Posisi dari PT Karyasjati itu termasuk sangat strategis karena dia bisa melalui dua jalur air maupun jalur darat. Kalau dulu awal tahun 2021 Kalimantan dalam darurat banjir, banyak perusahaan tidak bisa ekspor karena harus melalui jalan darat, tapi Karyasjati bisa melaksanakan ekspor karena ketika jalan banjir kita bisa menggunakan tongkang yang ditarik oleh tugboat dari Kuala Kapuas langsung menuju ke Banjarmasin. Jarak tempuh sama, hampir sama, mungkin bisa lebih jauh lebih laut. Jarak tempuh, waktu tempuhnya adalah 7 jam dari Kuala Kapuas depan pabrik sampai ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi letaknya juga sangat strategis dan jauh dari kota karena di seberang. Kalau kita mau ke PT Karyasjati kita harus naik ferry atau kita naik loto. Kalau kami dari perusahaan kami naik loto atau tugboat. Jadi waktu tempuh dari penyeberangan itu kalau naik tugboat ataupun kloto itu lebih kurang 5 sampai 10 menit. Jadi untuk sampai ke PT Karyasjati itu kita melalui jalan sungai. Terus kalau pengiriman barang, kalau ada kendala di jalan raya, misalnya banjir, itu bisa melalui jalan sungai dari PT Karyasjati depan pabrik, langsung melalui jalur sungai sampai ke pelabuhan Trisakti. Jika di sana itu ada kendala, kita masih punya alternatif yang ketiga. Kalau jalan itu alternatif pertama, yang kedua itu jalan sungai, yang ketiga adalah jalan laut. Jadi kita bisa memutar, memang jaraknya lebih jauh, tapi itu bisa juga dipergunakan kalau misalnya kita barang yang akan kita kirim itu urgent. Jadi mau tidak mau kita harus melalui jalan laut. Jadi pada waktu awal tahun, pada bulan Januari, terjadi darurat banjir. Banyak perusahaan karet yang tidak bisa mengirimkan produknya atau komoditinya. Tetapi itu tidak menjadi halangan buat PT Karyasjati. Karena selain jalan raya, PT Karyasjati juga bisa mengirim barangnya melalui jalan sungai maupun laut. Alternatif yang kedua, kita melalui sungai.
Dan karena jalan rayanya itu sudah lancar, jalan sungainya ini, melalui jalur sungainya itu tidak begitu diperhatikan lagi, sehingga sungai itu agak dangkal. Kalau misalnya air surut, sungainya itu kering. Jadi kalau di depannya itu ada yang kandas, otomatis kita tidak bisa lewat. Pernah kita terdampar di sana lebih kurang setengah bulan karena air pasangnya tidak tinggi ya, pasangnya rendah, sehingga banyak yang tidak bisa lewat. Akhirnya kita juga tidak bisa lewat, terkendala oleh kapal-kapal yang kandas di depan. Kalau itu terjadi, kita harus menggunakan alternatif yang ketiga, yaitu kalau kita mungkin bukan alternatif ketiga ya, kalau jalan utamanya itu jalan raya, jalan alternatif pertamanya itu jalan sungai, alternatif keduanya baru kita melalui jalan laut. Jalan laut kita tempuh itu kalau sangat mendesak. Kalau tidak kita lakukan karena itu sangat jauh dan banyak memakan biaya. Yang penting tidak ada kendala dalam pengiriman barang. Ini kita lihat di kiri kanan dari jalan raya ini adalah pohon karet. Ini yang sebelah kanan saya ini itu adalah pohon karet yang masih muda, sepertinya baru berapa tahun. Dan tanaman karetnya pun bagus tersusun, berarti ini sengaja ditanam. Jadi beginilah kehidupan di sini. Mayoritas penduduk di sini juga adalah petani sawit maupun petani karet. Davi, kok bisa? Kita sudah hampir sampai di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini ada posko penyekatan untuk pemeriksaan terhadap lalu lalang orang, apakah itu terinfeksi COVID-19 atau tidak dalam pandemi. Nah, kita sudah hampir sampai di perbatasan Kalteng dan Kalsel. Nah, kita sudah sampai di perbatasan. Kalau Bapak Ibu lihat di kiri kanan yang di depan itu ada seperti yang gapura ya, yang tinggi sebagai batas kedua provinsi, Kalteng sama Kalsel. Nah, inilah saya sampaikan ke Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya. Walaupun Kapuas, Kuala Kapuas dengan Kalimantan Selatan di Banjarmasin jaraknya hanya 60 kilo, tapi sebenarnya waktunya berbeda 1 jam. Jadi sekarang untuk di Kuala Kapuas itu adalah waktu Indonesia Barat jam 7.30 sekarang. Kalau di Kalimantan Selatan sekarang jam 8.30. Jadi itu ada teman saya dari timur, dia datang di sini tujuannya untuk mengunjungi tempat ini. Apakah waktunya itu akan berubah dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah? Saya sekarang lagi set belum. Mungkin agak jauh nanti itu akan perubahan dari waktu Indonesia Barat menjadi waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang waktu menunjukkan jam 7.30 ya. Nah, kita baru lewat perbatasan sudah berubah jam 8.30. Jadi waktu teman saya yang dari timur melihat ini, dia berteriak-teriak kesenangan. Ya. Ternyata batas ini dia baru lewat batas kira-kira setengah kilo dari waktu Indonesia Barat
sudah berubah ke waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang menunjukkan jam 7.30 waktu Indonesia Barat, dan saya sudah melewati lebih kurang 1 kilo dari perbatasan, dan sudah menunjukkan jam di HP sudah menunjukkan waktu Indonesia Tengah, yaitu jam 8.30. Jadi saya jalan pagi ya pada hari Minggu. Nah, inilah perjalanannya. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin, ketika kita jam 6 pagi mau ke Kapuas kerja, di Kapuas baru jam 5 pagi. Jadi enak ya Bapak Ibu, itu terjadi perbedaan waktu. Tapi kalau kita kerjanya di Banjarmasin, tinggalnya di Kapuas, nah ini yang repot. Karena kita jam 5 pagi, di Banjarmasin sudah jam 6 pagi. Kalau kita jam 6 pagi berangkat, di Banjarmasin sudah jam 7. Tak mungkin kita tempuh dalam waktu 1 jam, jam 8 sudah sampai Banjarmasin, tak mungkin. Kalau sudah pagi, perjalanan kita sekitar 1,5 sampai 2 jam. Berarti kita harus berangkat dari Kuala Kapuas itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi di Banjar sudah jam 5. Nah, jadi begitu. Kalau tinggal di Banjarmasin, kerja di Kapuas itu enak. Karena Banjarmasin lebih duluan 1 jam. Inilah yang unik. Ini tidak terdapat di daerah lain. Mungkin ada, tapi tidak semua daerah seperti ini. Kalau di Sumatera tidak ada, karena tidak ada perbatasan, ya. Walaupun dekat dengan Malaysia, tapi jaraknya sangat jauh. Tapi ini hanya 60 kilo dari Kuala Kapuas sampai ke Banjarmasin. Karena Kuala Kapuas ini termasuk kota perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Unik ya Bapak Ibu dan sahabat karet semua. Ini kalau ada sahabat-sahabat yang datang ke Kalimantan ini, selalu ingin ke tempat ini, letak perbatasannya, untuk melihat perubahan waktunya baik dari waktu Indonesia Tengah menjadi waktu Indonesia Barat. Kalau kita dari Banjarmasin ke Kapuas, atau dari Kapuas ke Banjarmasin dari waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah. Ini yang unik ya Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya. Sekarang kita sudah sampai di Anjir Pasar. Dari perbatasan sampai Anjir Pasar ini adalah 1 kilo lebih kurang 1,5 kilo. Kita sekarang masih di Anjir Pasar. Kalau kita lihat di kiri kanan di jalan ini adalah sawah dari para petani, sawah padi maksudnya. Dan di sini juga ada beras yang sangat bagus. Itu tidak kalah dengan beras-beras yang dari daerah lain, yaitu beras mayang. Jadi beras mayang di sini yang unggul itu, yang saya tahu itu ada 2 macam, yaitu mayang anjir dan mayang catur. Jadi biasanya saya lebih suka mayang catur, tergantung orangnya. Dia suka mayang catur atau mayang anjir. Kalau mayang anjir itu sifatnya lebih pulen, lebih lunak. Tapi kalau mayang catur, nasinya itu kalau sudah dimasak, nasinya itu agak kering gitu. Jadi semua tergantung. Karena saya berasal dari Sumatera, saya lebih cenderung pada nasi yang kering dibandingkan dengan nasi yang pulen. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan nasi yang kering ini, yang lebih kering daripada nasi yang lunak dan pulen itu, kalau kita makan rasanya tak mau kenyang gitu. Itu adalah sebenarnya kebiasaan kita saja. Dan beras di Anjir ini, maksud saya di Kalimantan ini, kalau kita di Sumatera itu, beras baru itu jauh lebih mahal daripada beras lama. Tapi kalau di Kalimantan, beras lama itu jauh lebih mahal daripada beras baru. Jadi kami pernah tanya kenapa? Karena beras yang lama ini dia lebih setelah dimasak itu dia lebih kering ya, lebih banyak apanya. Tapi kalau air itu, kalau yang baru itu kandungan airnya itu masih banyak. Jadi berasnya itu agak lebih sedikit, karena beras
beratnya itu berat air, bukan berat dari beras tersebut. Itu perbedaannya. Kalau kita di Sumatera membeli beras itu dalam hitungan kilo, kalau di Kalimantan dalam hitungan liter. Jadi ini perbedaannya. Kalau kita mau beli beras, kita bilang 10 kilo, yang dikasih adalah 10 liter, bukan 10 kilo. Jadi orang katakan lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi di Sumatera, di tempat saya, yaitu di daerah Pekanbaru, dengan di Kalimantan, itu berbeda. Memang awalnya saya datang, saya banyak menemui kesulitan karena perbedaan tersebut. Tapi lama-kelamaan kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi di sini. Ternyata setelah saya bisa menyesuaikan dengan kondisi di sini, saya terasa sangat nyaman berada di Kalimantan. Saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu dan sahabat karet, mana tahu Bapak Ibu yang dari daerah lain suatu saat mau jalan-jalan ke Kalimantan sudah tahu bahwa kondisi Kalimantan ya seperti ini. Ada perbedaan waktu 1 jam antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3, ada pembagiannya. Karena di Kalimantan itu ada 5 provinsi. Itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu waktunya waktu Indonesia Barat. Terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara itu waktu Indonesia Tengah. Jadi ada 5 provinsi, 2 provinsi yang sama, 3 provinsi yang sama gitu. Jadi 3 provinsi waktu Indonesia Tengah, 2 provinsi waktu Indonesia Barat. Memang Kalimantan ini sangat luas ya, sahabat kalian semuanya. Saya pernah berangkat mau ke Pontianak tahun 2018. Dari pagi jam 6 saya berangkat beserta teman-teman rombongan. Kami lalui jalan darat karena libur Idul Fitri untuk ke Kalimantan Barat. Dari jam 6 pagi kami berangkat dari Banjarmasin sampai malam jam 10 kita belum keluar dari Kalimantan Tengah. Begitu luasnya. Karena luasnya Kalimantan Tengah ini sekitar 153.000 km persegi. Sedangkan Kalimantan Selatan hanya sekitar 38.000 km persegi. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Sangat luas sekali. Saya pernah juga ke daerah Muara Tewe, di sana juga banyak sekali karetnya. Dan saya juga menemukan pohon-pohon yang sudah besar, yang sudah tua, sangat besar. Mungkin diameternya itu mau sampai 1,5 maupun 2 meter. Begitu besarnya pohon itu. Itu berarti pohon alam yang usianya sudah sangat lama sekali, sudah tua sekali. Dan ini masih bisa kita temukan di Kalimantan. Di Kalimantan itu kayu yang paling populer itu adalah kayu ulin atau kayu besi. Kayu ini betul-betul kuat sekali dan sangat mahal. Kalau kita punya rumah yang terbuat atau dibangun dari kayu ulin, itu jauh lebih mahal daripada dari beton. Karena kayu ulin sekarang sudah sangat langka. Dia diletakkan baik di air maupun di darat, dia juga sangat kuat. Bahkan paku pun kalau kita paku dia akan bengkok pakunya. Begitu kuatnya kayu ulin itu. Dan kayu ini tidak boleh keluar dari Kalimantan. Dari Anjir Pasar kita sudah akan sampai di Anjir Muara. Anjir Muara ini ada satu simbol dari kebanggaan dari Kalimantan Selatan, yaitu Jembatan Barito. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1997. Kita sudah sampai di Anjir Muara. Ini ada pasar di sini. Cukup ramai. Kita hidupkan sen dulu, 60 sen.
Kalimantan ini salah satu keunggulannya untuk ditransportasi itu jalannya itu cukup lebar dan mulus. Tapi di daerah Banjarmasin ada juga jalan yang sudah mulai berlubang-lubang. Itu diakibatkan oleh banjir di awal tahun. Kita sudah mulai mendekati jembatan Barito. Ini juga jembatan kebanggaan dari Kalimantan Selatan. Mungkin boleh dikatakan juga salah satu ikon dari Kalimantan Selatan. Dan bentuk jembatannya juga sangat bagus. Dari jauh sudah nampak. Nah, kita mau naik ke jembatan Barito. Nah, ini jembatan Barito. Dan ini cukup panjang, mungkin lebih kurang mau 1 sampai 1,5 kilo. Sebenarnya kalau kita banyak merantau ke daerah-daerah itu sebenarnya sangat baik ya, sangat bagus. Selain untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap berbagai macam suku, ada istiadat, ya. Seperti kita mempelajari sosiologi, bagaimana kehidupan dari masyarakat di sekitarnya. Kita juga mempelajari tentang antropologi, bagaimana ada istiadat, kebudayaannya. Dan saya juga sangat menyukai mempelajari tentang bagaimana cara hidup, ya, cara hidup dari masyarakat di sekitar di tempat kita kunjungi, termasuk bagaimana kebudayaannya, perkembangan dari kebudayaannya. Dan juga kita juga banyak menguasai banyak tempat. Seperti saya termasuk orang yang suka merantau. Saya berasal dari Pekanbaru, daerah Riau. Jadi otomatis saya mengenal daerah Pekanbaru, Bengkalis, Tembilahan, Rengat. Itu kalau ke sana saya tidak perlu ada guide-nya. Termasuk di Sumatera Barat, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, itu daerah itu sudah pernah saya jalani. Nah, saya sampai di Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sampai ke Kaltim. Itu saya juga tahu karena saya sudah pernah menjelajah sampai ke daerah itu. Jadi banyak merantau, banyak tahu. Kita harus belajar dari mereka. Kita harus belajar dari mereka bagaimana sistem kehidupan mereka, suku mereka, dan apa sebenarnya yang larangan atau perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh mereka. Jadi kita harus bisa mempelajari itu. Dan saya menyukai tentang sosiologi atau kehidupan dari masyarakat suatu daerah maupun kebudayaannya, yaitu antropologi yang harus kita tahu dan kita pelajari. Saya juga ke Malaysia juga demikian, ke Thailand juga demikian. Saya selalu ingin melihat lebih dalam. Saya masuk ke pasar-pasar tradisional. Saya ingin melihat bagaimana tata cara mereka hidup, cara mereka berdagang. Kalau di Thailand, di pasar tradisionalnya itu banyak sekali rupang Buddha dan peralatan untuk puja bakti, itu banyak sekali. Dan di sana yang sangat aman sekali, masyarakatnya itu juga sangat ramah. Kalau kita tanya, mereka akan menjawab dengan sangat baik. Bahkan kalau kita minta petunjuk ke mereka, mereka mau keluar dari tokonya itu menunjukkan kita di mana tempat kita yang harus kita kunjungi. Itu tidak jauh berbeda dengan penduduk kita juga demikian. Sampai saya di Kalimantan ini juga suku Dayak, suku Banjar, itu teman-teman juga banyak dari suku Dayak, suku Banjar, dan mereka semuanya pada baik, sangat baik. Seperti biasa kita lah di daerah Sumatera juga demikian, kita banyak teman-teman.
Jadi dari banyak hal kita belajar itu, kita tidak bisa mengklaim atau menjudge bahwa ada suku yang tidak bagus dan sebagainya. Pada prinsipnya semua suku itu baik. Yang jahat itu oknumnya. Setiap suku pasti ada oknum yang jahat. Jadi tidak sempurna. Orang baiknya juga banyak. Kita tidak bisa menjudge bahwa suku itu tidak baik. Tapi memang ada suku yang sifatnya keras, itu benar. Seperti kita lihat suku Batak, Bugis itu keras, tapi itu bagus, itu suatu prinsip. Kalau suku Jawa itu lebih lunak, lebih apa. Nah, ini karakter ini harus kita kenali supaya ketika kita ke sana kita mudah untuk bersosialisasi dan berbaur dengan mereka. Dan saya menyukai hal itu. Dan di sini juga suku Banjar dan suku Dayak demikian. Saya juga aku berbaur, menyesuaikan diri saya terhadap mereka, sehingga saya bisa masuk di dalam pergaulan dan berbaur dengan mereka. Jadi saya yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, bagaimana kita bisa berbaur dan untuk berkomunikasi dengan mereka? Kita sekitar 15 kilo lagi sampai di kota Banjarmasin. Berbicara tentang karet ketika di daerah Sumatera, karena Sumatera termasuk pabrik karet yang paling banyak di Sumatera. Ketika di sana sudah muatannya sudah penuh, orang sudah mulai hengkang dari Sumatera ke Kalimantan. Jadi Kalimantan juga salah satu sasaran dari mereka untuk bisnis di sini, khususnya untuk bisnis karet. Nah, tapi saya lihat juga memang tahun 2014 saya masuk pertama kali ke Kalimantan dan saya mulai bekerja di PT Karet Sejati. Saya juga agak kaget karena karet di sini ternyata sangat bersih, termasuk golongan yang sangat bersih. Tapi ada satu hal yang apakah karena lahannya itu di daerah Kalimantan itu banyak rawa, sehingga karet ini kandungan airnya itu cukup banyak dibandingkan dengan daerah Sumatera. Karena pada pengujian mutu, jadi sebelum karet ini dikirim, kita ada pengujian mutu di lab, yaitu meliputi PO. PO ini adalah kekerasan dari sir. Karet yang sudah masuk dry, yang sudah masak, itu disebut dengan sir standar Indonesia Rubber. Jadi kalau PO itu tingkat kekerasannya, berapa kekerasannya. Terus kedua baru PRI. PRI itu adalah elastisitas dari karet tersebut. Terus ada lagi yang tidak kalah pentingnya, di sini kita bisa melihat apakah karet ini bagus atau tidak, itu adalah muni. Muni ini dulu saya juga tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada supplier yang ahli dalam laboratorium khusus untuk karet. Muni itu adalah kalau kita ambil karet itu, kita tarik. Jadi seperti kita misalnya ada karet gelang. Karet gelang itu kita tarik sampai sepanjang-panjangnya, sampai batas dia tahan, akhirnya putus. Begitu juga dengan karet alam ini. Jadi kita ambil karet tersebut, yang tentu yang masih basah ya, kita ambil, kita tarik sampai seberapa kuat karet tersebut dia sampai putus. Semakin panjang seratnya itu semakin bagus, berarti muninya bagus. Nah, dari sana kita bisa nguji berapa kekuatan dari karet tersebut. Di sini kebanyakan ada daerah tempat-tempat tertentu itu muninya cukup rendah, bahkan tidak bisa lewat dari 70. Sedangkan permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk di luar negeri itu paling minimnya muninya itu harus 75. Sedangkan yang paling tinggi kita capai baru 73. Jadi tidak sampai pada standarnya. Tapi tidak semua tempat begitu. Ada tempat-tempat tertentu yang mungkin saya tidak begitu jelas kenapa bisa begitu. Apakah mungkin lahannya itu, karetnya itu hidup di lahan yang di dalam rawa, di kawasan rawa,
sehingga karetnya itu kandungan airnya itu banyak gitu. Bisa membuat seperti itu. Tapi yang di Sumatera karetnya itu diuji, karena saya juga pernah pegang pabrik karet di Sumatera. Itu muninya rata-rata 78, bahkan bisa di atas 80 gitu. Dari muni itulah kita bisa melihat kualitas karet itu bagus atau tidak. Tapi mungkin kalau dari sahabat karet ada yang tahu, ya memang muni ini masih asing buat kita karena belum dipersyaratkan. Untuk versi yang 2000, untuk SNI versi 2000, muni ini belum dipersyaratkan, sehingga di bagian pengujian atau di lab pemerintah itu belum ada alat yang dinamakan muni. Tapi walaupun tidak ada dalam SNI, ada beberapa pabrik ban dari luar negeri itu mempersyaratkan itu. Nah, pembeli itu adalah raja, kita harus mengikutinya. Jadi mau tidak mau, di laboratorium perusahaan harus mempunyai alat muni untuk mengukur berapa kuatnya karet tersebut. Memang alat itu tidak murah, yang standar saja itu sudah hampir 300-400 juta. Unitnya tidak besar, hanya kecil, tapi cara kerjanya itu luar biasa. Sistemnya digital. Apa yang telah kita uji itu semua akan keluar di dalam bentuk huruf digital. Kita sudah sampai ke Handel Bakti. Kalau Bapak Ibu dan sahabat karet semua ke Banjarmasin ada dengar kata Handel Bakti, ini termasuk jalan yang sangat terkenal karena ini adalah jalan untuk keluar kota. Kalau misalnya ditanya kamu sampai di mana Handel Bakti, orang sudah tahu bahwa kita sudah dekat dengan Banjarmasin. Nah, kita belok kanan untuk ke Banjarmasin. Kalau lurus kita untuk ke bandara. Sahabat karet bisa lihat jalan di sini, jalannya besar dan mulus. Jadi sampai di Banjarmasin ini kami biasa kalau makan itu makan soto Banjar. Ada juga soto Queen. Yang paling sering kami singgahi adalah soto Queen. Antara soto dengan, kalau di Banjarmasin antara soto dengan sop itu perbedaannya tipis. Kalau soto pakai ketupat, kalau sop pakai nasi. Jadi apanya sama, hanya perbedaan dengan ketupat sama nasi saja. Namanya sudah berbeda. Kalau pakai ketupat namanya soto, kalau pakai nasi namanya sop. Kita sudah masuk ke kota Banjarmasin. Ini ada jalan baru, yaitu di sana ada pembangunan jembatan yang besar, lebih kurang jembatannya sebesar Barito, tapi belum selesai, maka kita melalui jalan kecil lah. Ini untuk masuk ke Banjarmasin. Kalau melalui darat, selain jalan yang tadi ada pembangunan jembatan, ini merupakan jalan satu-satunya ini untuk masuk ke Banjarmasin. Dan biasanya kalau sore hari di sini sangat macet karena semua kendaraan itu melalui jalan ini, dan jalan ini setelah jembatan ini jalannya kecil, makanya selalu macet, bisa berjam macetnya. Daerah Kalimantan Selatan ini ibu kotanya Banjarmasin, tapi yang banyak karetnya bukan di daerah kota Banjarmasin, tapi di daerah pinggiran provinsi seperti di daerah Pelaihari,
Itu lebih kurang juga 60 kilo dari ibu kota Banjarmasin. Dan yang jauh di sana itu daerah Tanjung. Terus ada Halong, terus Amuntai, Kandangan, Tapin, Rantau. Itu ada daerah-daerah penghasil karet cukup besar. Jadi dari daerah-daerah inilah yang dibawa ke pabrik kita. Khusus yang di Kalimantan Tengah, di sekitar daerah Kapuas ke Palangkaraya. Jadi jarak dari Kapuas ke Palangkaraya itu lebih kurang 140 kilo. Dulu ketika saya baru masuk ke Kalimantan, dalam perjalanan saya dari Kapuas ke Palangka, itu di sepanjang jalan itu yang saya lihat itu adalah kebun karet. Setelah tahun 2015 terjadi kebakaran hutan. Pada saat itu, setelah selesai terjadinya kebakaran itu, lahan itu sekarang bukan lagi karet, tapi sudah berubah. Sudah pengalihan dari karet ke palawija, yaitu sawit. Jadi mudah-mudahan para petani tetap komitmen dalam karet. Memang sekarang karet memang sekarang karet dalam tekanan harga yang cukup berat karena jatuhnya pasaran karet di dunia secara global. Hal itu disebabkan dulu pengekspor karet atau eksportir karet hanya 3 negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sekarang sudah banyak, ada Vietnam dan Myanmar. Bahkan Tiongkok sendiri itu banyak membeli dengan Myanmar dan Vietnam maupun Thailand. Bahkan India sendiri, tahun 2016 saya pernah ke Chennai. Di sana juga mereka sudah mulai menanam karet. Tiongkok sendiri, walaupun di sana ada musim dinginnya, mereka juga mulai menanam karet gitu. Daerah ASEAN yang lainnya itu juga mulai menanam karet, walaupun belum skala besar. Dan yang baru-baru ini saya dengar di Afrika juga banyak karet. Di sana saya punya, pada saat itu ada satu perusahaan yang datang ke PT Karyati yang kebetulan kepala pabriknya di sana adalah orang Indonesia. Jadi datang ke kita, dia bercerita bahwa di sana banyak karet, cuma pabriknya sedikit. Jadi sekarang bokarnya lebih banyak daripada pabriknya. Terbalik dengan kita, pabrik lebih banyak daripada bahan bakunya. Kalau begitu, cepat atau lambat, seandainya pemerintah membuka peluang, cepat atau lambat, Indonesia bisa jadi mengimpor bahan baku karet dari luar, dari Afrika. Karena juga saya juga dapat kabar seperti Malaysia, mungkin saya dapat kabar juga ada yang impor dari Afrika. Tapi kita belum tahu kualitas karet di sana atau mutunya bagus atau tidak. Tapi yang jelas di sana juga sudah mulai menghasilkan bahan baku karet berupa bokar. Kalau seandainya karet ini tidak menguntungkan, para petani banyak mengalihkan lahannya dari karet ke sawit. Kenapa negara-negara seperti Myanmar dan Vietnam itu mereka mulai menanam karet dan bahkan mereka mulai ekspor karet? Sekarang Vietnam sudah duduk di peringkat ketiga setelah Indonesia. Malaysia sekarang sudah masuk dalam peringkat yang keempat. Sedangkan dulu Malaysia adalah peringkat pertama, Indonesia kedua, baru Thailand ketiga. Sekarang Indonesia tetap bertahan di posisi kedua, dan Indonesia harus puas di posisi kedua. Setelah itu Thailand yang dulunya pada posisi ketiga sudah naik ke posisi pertama, dan Malaysia turun
Malaysia turun ke posisi ketiga dan turun lagi ke posisi keempat. Dan posisi ketiga diduduki oleh Vietnam. Berarti negara-negara lain juga melihat peluang cukup besar di karet. Memang untuk saat ini kondisi harga secara global dari turun atau dari ambruk ya. Tapi saya punya keyakinan cepat atau lambat harga karet itu akan stabil kembali. Kenapa? Karena dunia membutuhkan karet. Apalagi di Tiongkok. Dan ditambah lagi sekarang India sudah mulai mengembangkan industri otomotif. Dengan berkembangnya industri otomotif, ya kita pasti tahu yang dia butuhkan pasti karet untuk ban. Maka pembelian ban pasti akan meningkat. Cuma para petani harus sabar. Yang penting sekarang para petani memproduksi karet yang bagus. Karet yang bagus kadarnya tinggi, harganya juga bagus. Tapi dengan kondisi yang sekarang itu, para petani masih tetap memproduksi secara tradisional dengan merendam, memasukkan benda-benda kontaminan ke dalam karetnya, maka jelas harganya pasti rendah, pasti tidak bagus. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk membangun petani. Yang paling utama adalah yang kita bangun itu adalah mental petani dulu. Karena mental itu kalau sudah terbentuk, baru dia mampu merubah pola pikirnya. Kalau pola pikirnya sudah bisa berubah secara pelan-pelan, petani itu akan bangkit dan terus maju dan berkembang. Saya berharap seperti itu. Para petani bisa terus belajar dengan pengalamannya yang sudah ada dan belajar dari orang lain, karena belajar itu tidak pernah ada habisnya. Kalau dia mau belajar, pasti dia akan menjadi orang yang sangat sukses. Tambah terasa kita sudah masuk di kota Banjarmasin. Ini daerah, sudah masuk daerah Sultan Adam. Jadi kota Banjarmasin ini juga sangat ramai ya. Ramai sekali dan sering terjadi macet. Kalau bagi Bapak Ibu dan sahabat karet yang belum pernah ke sini, mungkin menganggap bahwa Kalimantan ini masih seperti dulu hutan belantara. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke Kalimantan, mungkin akan terkejut atau kaget. Karena Kalimantan itu sudah termasuk sangat maju sekali. Baik itu kotanya maupun pola pikir dari masyarakatnya. Itu sudah mulai maju. Dan Kalimantan ini paling banyak adalah sepeda motor. Jadi kalau terjadi kemacetan itu banyak diakibatkan oleh sepeda motor. Coba lihat Bapak Ibu dan sahabat karet di depan, itu sepeda motor semua. Ya, ramai sekali sepeda motornya. Jadi tiap rumah itu pasti ada sepeda motornya. Dan di sini yang paling unik adalah setiap RT itu punya mobil pemadam kebakaran. Karena di Banjarmasin di Kalimantan ini kebakaran itu sangat rutin ya. Satu hari bisa kadang-kadang bisa terjadi sampai 4-5 kali. Jadi kita tidak tahu apa mungkin daerah-daerah rawa dan juga rumah penduduk masih yang terbuat dari kayu atau memang kecerobohan mereka. Tapi yang jelas Kalimantan itu kebakaran sangat tinggi. Terjadinya kebakaran itu sangat tinggi. Maka setiap RT itu ada mobil pemadam kebakarannya. Dan ini ada grupnya loh, yang dibantu oleh pemerintah atau pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ataupun kabupaten. Jadi kalau misalnya ada satu rumah yang kebakaran, yang datang itu mobil pemadamnya itu mungkin tidak dapat kita bayangkan begitu banyaknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada yang menggunakan mobil dengan sirene, ya, dengan sirene pemadam kebakaran, dan itu sangat ramai sekali dalam kota.
Mungkin ini tidak ada di daerah lain, ini hanya ada di Kalimantan. Jalan ini adalah orang sebut sebagai Sultan Adam. Kalau dari ujung sana itu Jalan Pangeran Hidayatullah. Ini termasuk jalan yang sangat padat selain Jalan Ayani, karena jalan ini merupakan jalan lintas untuk ke Kalimantan Tengah, ke Pontianak juga akan lalui sini. Ini jalan yang melalui jalan ini lebih dekat, melalui jalan dalam kota. Sebenarnya ada jalan lain, tapi melalui PAL 17 itu perputarannya sangat jauh. Di PAL 17 Jalan Ayani itu juga bisa, tapi itu sangat jauh. Yang terdekat adalah melalui jalan ini, jalan melalui Sultan Adam. Kalau kita lihat kotanya itu tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya. Ya, di tepi jalan ya banyak ruko, jalannya seperti ini ya hampir sama lah dengan kota-kota lainnya. Tapi yang berbeda itu adalah cara kehidupan dari para penduduk atau masyarakatnya, pola pikirnya. Itu yang membuat Kalimantan itu berbeda dari kota-kota lainnya. Banjarmasin ini merupakan ibu kota provinsi. Memang dikatakan demikian, tapi sebenarnya kantor gubernurnya itu tidak berada di Banjarmasin, tetapi berada di Banjarbaru. Jadi jarak dari sini, dari kota Banjarmasin ke Banjarbaru itu ditempuh lebih kurang 1 jam dengan jarak lebih kurang 40 km. Jadi pemerintah daerahnya itu berada di Banjarbaru. Nah, kita sudah berada di pusat kota. Dan saya tinggal tidak jauh dari lampu merah ini. Tapi kami mau pergi cari makan dulu. Mungkin Bapak Ibu dan sahabat karir lihat di sini banyak sekali sepeda motor. Coba lihat, sepeda motor betul-betul sangat banyak. Kalau dibanding dengan mobil, jauh lebih banyak sepeda motor. Ini sepeda motor. Di sini bahkan angkutan kota, angkot yang di daerah lain mungkin sangat digemari naik angkot. Tapi di Kalimantan Selatan atau di daerah Kalimantan, angkot itu justru tidak begitu disukai, digemari ya. Mereka lebih cenderung menggunakan sepeda motor. Makanya sepeda motornya banyak sekali. Sepeda motornya lebih dominan. Kita masuk ke jalan Veteran. Kita akan belok kanan. Veteran ini sampai ke ujungnya itu biasa disebut dengan Chinatown karena banyak orang Tionghoa yang tinggal di daerah ini, dan di sana ada satu pasar namanya Kuripan. Jadi Kuripan itu adalah Kuripan, ya disebut Kuripan untuk orang Tionghoa. Jadi banyak orang Tionghoa juga yang berjualan di sana. Ini juga termasuk jalan yang sangat padat jalan ini.
Nanti ada jalan Kuripan di sana. Itu daerah pasar, itu juga termasuk, walaupun jalannya kecil tapi padat sekali lalu lintasnya. Veteran juga demikian. Jalan ini bahkan tidak pernah sepi. Dari pagi sampai sore itu ramai terus. Karena dari jalan ini kita mau kemana saja jauh lebih dekat melalui jalan veteran ini. Misalnya kita mau ke daerah Cempaka, kalau kita lalui PAL itu putarannya jauh sekali. Tapi kalau dari veteran kita hanya bisa memotong dengan jarak yang lebih dekat melalui satu jembatan, yaitu Jembatan Merdeka. Kita sudah sampai ke Pasar Kuripan yang tadi saya sebutkan. Dan ini di sini lalu lintasnya padat sekali. Apalagi pagi hari pada saat orang mau masuk kerja. Nah, di sini ya. Ini pusat kotanya Banjarmasin di Jalan Jenderal Ahmad Yani. 2 jalur. Jadi sebenarnya Banjarmasin ini sudah sangat maju sekali. Ini Jalan Ayani ini sangat panjang ya. Panjang sekali, menembus beberapa kabupaten untuk Jalan Ayani. Dari Banjarmasin termasuk Banjarbaru, Martapura, terus ke atas. Kita sudah akan sampai di Jembatan Layang flyover. Jadi flyover ini sebenarnya untuk menghindari macet. Jadi sebelum flyover ini dibangun, daerah ini adalah daerah yang macet. Maka semenjak dipergunakan flyover ini, kemacetan itu sudah bisa teratasi. Ini adalah pusat kota dari Banjarmasin. Ini kota Banjarmasin. Masih kita di PAL. Tadi kita di seberang sana. Sekarang kita belok ke seberang sini. Dan ini kita masuk ke Jalan Manggis untuk balik ke rumah. Sebenarnya pendapatan daerah untuk Banjarmasin itu cukup banyak. Selain sawit, ada karet, dan juga batu bara. Jadi batu bara juga banyak terdapat di Kota Baru, di daerah mana itu? Batu Licin, dekat Batu Licin. Kalimantan ini walaupun jalannya kecil tapi sangat bagus, kata orang sangat rata. Kalau ada kerusakan, pemerintah segera memperbaikinya. Begitu juga di daerah Kalimantan Tengah.
saya selalu hilir mudik di antara kedua provinsi ini, karena setiap hari Sabtu saya balik ke Banjarmasin dan hari Senin kembali lagi bekerja di Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas. Jadi begitulah kerjanya hilir mudik. Karena Banjarmasin lebih dekat ke Kapuas, lebih banyak orang belanjanya ke Banjarmasin daripada ke Palangka. Karena jarak dari Banjarmasin ke Palangka itu sekitar 140 kilo. Kalau dari Kapuas ke Banjarmasin hanya 60 kilo. Berarti daerah satu provinsi lebih jauh dibandingkan dengan luar provinsi Banjarmasin. Makanya orang Kapuas lebih banyak datang ke Banjarmasin daripada ke Palangkaraya. Baik sahabat karya semuanya, kita sudah menempuh perjalanan dari Kuala Kapuas ke Banjarmasin. Dan pagi ini lalu lintas sangat ramai. Biasanya saya tempuh hanya dalam waktu 1,5 jam. Kita menempuh lebih kurang 2 jam perjalanannya. Memang jalannya bagus, tapi kadang-kadang juga sudah suka macet daerahnya. Apalagi di daerah Kayu Tangi yang tadi kita lewati itu, di daerah lampu merah itu adalah tempat yang sangat macet sekali. Karena itu merupakan jalan untuk keluar kota, untuk ke Kapuas, ke Kuala Kapuas atau ke Kalimantan Tengah. Itu jalan penghubungnya, jalan lintasnya. Jadi itu jalannya lebih dekat dibandingkan dengan jalan PAL 17. Jadi berbicara dengan karet untuk di Kalimantan ini banyak sekali para pemilik industri karet itu sudah mulai mengembangkan usahanya di Kalimantan. Itu dari awal tahun 2000 itu banyak sekali mereka yang datang ke Kalimantan untuk membuka pabrik karet atau membeli pabrik karet yang sudah ada, yang sudah tidak dijalankan lagi oleh pemilik awalnya. Jadi mereka beli dan dikembangkan. Dan untuk di Kalselteng, dari dua provinsi ini lebih kurang ada 20 pabrik karet. Kalau kita berpikir secara logika, luasnya lahan Kalselteng, Kalimantan Selatan dan Tengah itu begitu luas, dan pabrik karetnya itu baru 20. Kalau begitu, sepertinya tidak logis kalau bahan baku itu langka. Kalau kita bandingkan dengan Sumatera, itu pabrik karetnya mayoritas berada di sana, tapi mereka juga tidak begitu kekurangan bahan baku. Di sini lebih kurang baru 20 pabrik karet, tapi kita kadang-kadang juga sangat kesulitan bahan baku. Kemana sih sebenarnya karet itu pergi? Apakah dikirim ke Sumatera atau kirim ke Jawa? Kalau saya pikir itu tidak mungkin juga, karena kadang-kadang kita juga membeli karet itu dari luar. Yang sebelum kondisi seperti ini kita juga banyak membeli di luar, khususnya dari perkebunan PTPN. Kita beli untuk keperluan pabrik PT Karet Jati, dan sekarang juga banyak terjadi kelangkaan bahan baku. Kita berharap kondisi pandemi ini bisa lebih cepat selesai sehingga semua perekonomian Indonesia itu bisa bangkit kembali, dan industri karet yang sekarang juga banyak yang terpuruk juga faktor karena COVID-19 ini bisa bangkit kembali dan bisa normal kembali. Itu harapan dari kita semua dan doa kita, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Dan para petani yang berjuang untuk menderes ataupun menoreh karet di daerah masing-masing itu agar tetap selalu sehat. Yang paling penting adalah tetap semangat. Kalau kita semangat, imun tubuh kita ini kuat, sehingga kita tidak mudah sakit, terjangkit oleh penyakit. Yang penting semangat untuk berjuang demi keluarga, dan juga kita juga termasuk eksportir karet yang cukup besar setelah Thailand, dan lebih dari 2,5 juta keluarga di Indonesia itu adalah petani karet, dan mereka juga butuh hidup. Dan mudah-mudahan kita doa bersama kondisi ini segera cepat pulih kembali dan para petani bisa
mendapatkan kembali pendapatan yang pernah mereka raih di masa lalu, sehingga kehidupan mereka akan semakin baik. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses, bahagia, dan semangat, dan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih.